Kemudian juga wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Bayangkan, dedaunan itu kan di mana-mana ya kan. Hampir semua pohon ada daunnya, baik daunnya besar ataupun kecil, baik jatuh di siang hari atau di malam hari, semua Allah tahu. Kitanya punya tanaman jatuh daunnya kita tak tahu. Ya. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi, bahkan kata beliau, dan tidak ada satu biji dari kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, tidak yang basah tidak yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua sudah ada catatannya, semua ada pengetahuannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya tidak ada yang tersembunyi di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada masalah dalam hidup kita yang Allah tidak tahu. Bahkan sebelum masalah itu kita kemukakan kepada Allah, Allah tahu kita punya masalah. Belum lagi kita minta, Allah sudah tahu isi permintaan kita. Bahkan belum lagi terkadang kita berdoa sudah dikabulkan pula doa kita. Karena Allah tahu hajat manusia. Ini harus yakin ya, bahwa Allah itu tahu kondisi kita. Sedihnya kita Allah tahu, senangnya kita Allah tahu. Bahagianya kita Allah tahu, tidak senangnya kita Allah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas seputar rahasia takdir. Dan ada 3 perkara yang bisa merubah catatan takdir. Apa rahasia takdir sebenarnya, dan apa 3 perkara yang bisa merubah catatan takdir itu? Karena yang kita tahu bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, tidak mungkin berubah dan tidak mungkin salah dalam takdir. Baik, sebelum kita jelaskan tentang 3 perkara itu, kita akan bicara rahasia takdir dulu. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang bicara soal takdir. Sebut saja surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah menciptakan segala sesuatu, maka dia pun mentakdirkan segala sesuatu itu dengan sebenar-benar penentuan. Kemudian juga Allah juga katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 38-nya, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perkara Allah adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam hadis yang panjang sekali
kalau antum membaca hadis Arba'in Nawawi, maka hadis terpanjang dalam Arba'in Nawawi adalah hadis Jibril, dan ulama menyebutnya induk hadis. Tapi kalau surah Al-Fatihah disebut induk Quran. Jadi ada induk Al-Quran, ada induk hadis. Kalau induk Al-Quran surah Al-Fatihah, semua satu Quran kembali kepada Al-Fatihah. Tapi kalau induknya hadis, hadis Jibril, karena semua hadis fokusnya kepada hadis Jibril ini. Lah salah satu potongan dari hadis Jibril adalah ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril soal iman. Apa itu iman? Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir, baik takdir baik ataupun takdir buruk, karena yang baik dan yang buruk dua-duanya takdir. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, kulla syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal-kaisu. Segala sesuatu itu ada takdirnya, sampai kepada masalah kelemahan dan juga kecerdasan, itu semua takdir Allah. Ya kalau memang dia bodoh ya sudah takdirnya, kalau dia cerdas ya sudah takdirnya, kan itu ya. Kalau dia lemah ya sudah takdirnya, kalau sudah kuat dia takdirnya, semua dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu kemudian seseorang merasa kecewa, sedih, tidak, semua sudah ditakdirkan. Bahkan bukan hanya dalam ketentuan Al-Quran, ketentuan hadis Nabi SAW, bahkan sepakat atau ijma para ulama, sepakat para ulama bahwa orang itu harus menetapkan takdir, dan siapa yang mengingkari takdir bisa kafir. Ingat, orang yang mengingkari takdir Allah itu bisa kufur, keluar dari Islam. Makanya ada satu kisah di zaman Abdullah ibn Umar. Jadi ada seseorang yang datang dari Basrah menuju Mekah, dan dia menceritakan bahwa di Basrah itu ada orang yang namanya Ma'bad al-Juhani. Orangnya cerdas, banyak halaqahnya, banyak murid-muridnya, tapi sesat dalam masalah takdir. Sehingga kemudian ada salah satu orang yang biasa duduk di halaqahnya ingin menanyakan perkara pemahaman takdirnya Ma'bad al-Juhani kepada Abdullah ibn Umar yang ada di Mekah. Kebetulan ingin haji biar ketemu sekali. Allah takdirkan memang ketemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian diceritakan, wahai Ibnu Umar, di Basrah sana ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan dalam persoalan takdir, innal amra unufun, bahwa perkara itu unuf. Unuf itu artinya Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Jadi sesuatu yang belum yang belum terjadi Allah tak tahu. Allah itu tahu kalau sudah terjadi. Baru Allah tahu. Kayak kita lah gini kan. Kita kan nggak tahu apa-apa, setelah ada kejadian baru kita tahu, oh ada itu. Kan ini namanya tidak beradab kepada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak tahu yang akan terjadi. Maka Abdullah ibn Umar marah ketika itu. Kemudian apa kata Abdullah ibn Umar? Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'um minni, katanya. Apabila kamu bertemu dengan orang itu, si Ma'bad al-Juhani itu, habarkan kepada dia bahwa Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari aku, katanya. Walladhi yakhlif bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Apa kata Abdullah ibn Umar? Dengan marahnya dia mengatakan, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan,
maka Allah tidak akan menerima infaknya sampai mereka beriman dengan takdir. Lihat bahasa Ibnu Umar. Kalaupun kita punya gunung emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan, Allah enggak akan terima sampai kita beriman dengan takdir, kata Abdullah bin Umar. Dari sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa madhhabus salafi qatibatan annal umura kullaha bi taqdirillahi azza wajal. Dan manhaj seluruh ulama salaf mengatakan bahwa perkara-perkara semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan tegas disebutkan oleh Zaid ibn Aslam, al-qadaru qudratullahi azza wajal. Faman kadzdzaba bil qadari faqad jahada qudratullahi azza wajal. Takdir adalah kemampuan Allah. Barang siapa yang mendustakan takdir sama dengan mengingkari kemampuan Allah, dia bisa kufur. Ya. Makanya tegas dari sini dalil-dalil secara Quran, Sunnah dan ijma' kesepakatan bahwa kita wajib beriman dengan takdir, apakah takdir baik atau takdir tidak baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran, ya ibu bapak yang dimuliakan Allah azza wa jalla, beriman kepada takdir itu manhajnya para nabi. Sebut saja disebutkan dalam surah Hud ayat 33. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, qala innama ya'tikum bihillah insya'ah. Nuh pun berkata, sesungguhnya Allah yang akan mendatangkan tanda kekuasaannya apabila dia berkehendak. Kalimat apabila dia berkehendak menunjukkan Nuh percaya dengan takdir. Kemudian juga perkataan yang sama disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 102 ketika bicara soal Nabi Ismail. Ketika ayahnya mengatakan kepada Ismail bahwa dia bermimpi menyembelih dia dalam mimpinya. Kemudian Ibrahim mengatakan, bagaimana pandanganmu? Apa kata Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah dan engkau akan mendapati diriku insyaallah. Di sini syahidnya, kalau Allah berkehendak. Ini kalimat kalau Allah berkehendak ini artinya bicara takdir. Kalau Allah mentakdirkan itu bahasanya. Tapi kalau Allah berkehendak, maka engkau akan dapatkan aku termasuk hamba Allah yang sabar. Nabi Ismail mengajarkan kepada kita beriman dengan takdir. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ketika Allah bicara soal Nabi Musa. Qala rabbi in syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Musa berkata, wahai Rabbku, seandainya engkau menghendaki, niscaya engkau telah menghancurkan mereka dan diriku sebelum ini. Lihat kalimat Musa, jika engkau berkehendak, artinya dikembalikan kepada takdir. Ya. Dan banyak lagi bicara soal bagaimana beriman kepada takdir itu manhajnya semua para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya akan berikan gambaran sedikit bahwa saya, Anda, ibu-ibu atau siapapun yang mendengar kajian ini, kita belum dikatakan beriman kepada takdir kecuali harus beriman dengan 4 perkara. 4 perkara inilah yang menyingkap rahasia takdir. Kalau kita paham dengan 4 perkara ini, hidup kita tenang. Tapi kalau belum paham 4 perkara ini, maka hidup kita akan susah. Hidup kita akan rungsep, hidup kita akan stres, hidup kita akan banyak kegundahan, sedih dan begitu seterusnya. Maka perhatikan 4 perkara ini. Kalau Anda ingin tenang hidupnya, baik susah atau senang, maka perhatikan 4 perkara. 1, ya, harus mengimani tentang ilmu Allah azza wa jalla. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, di mana ilmu Allah ini
meliputi segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada, yang tampak atau yang tidak tampak, yang bisa terjadi atau yang mustahil terjadi. Allah semua tahu. Allah semua tahu. Yang ada atau yang tidak ada, yang tampak atau yang tidak tampak, yang tersembunyi atau yang terang, yang terjadi atau yang tidak mungkin terjadi. Semua Allah tahu. Di kegelapan Allah tahu, apalagi terang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan itu berdasarkan Al-Baqarah 282, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan lihat bagaimana detailnya Allah ketika menjelaskan bahwa Dia zat yang Maha mengetahui segalanya. Perhatikan dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya, maksud di sisi Allah, kunci-kunci gaib yang tidak mengetahui kecuali Dia saja. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Apa itu? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada dalam lautan. Lihat, siapa yang tahu isi lautan seperti apa? Kecuali Allah. Daratan aja yang nampak di mata kita, kita tidak tahu semuanya. Karena pandangan kita itu kan terbatas. Sampai di mana pandangan kita itu? Sementara daratan itu seluas-luasnya seperti itu. Tapi Allah semua tahu isi daratan apa, isi lautan apa. Kemudian juga, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Bayangkan, dedaunan itu kan di mana-mana ya kan. Hampir semua pohon ada daunnya, baik daunnya besar ataupun kecil, baik jatuh di siang hari atau di malam hari, semua Allah tahu. Kitanya punya tanaman jatuh daunnya kita tak tahu. Ya. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi. Bahkan kata beliau, dan tidak ada satu biji dari kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, tidak yang basah, tidak yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua sudah ada catatannya, semua ada pengetahuannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya tidak ada yang tersembunyi di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada masalah dalam hidup kita yang Allah tidak tahu. Bahkan sebelum masalah itu kita kemukakan kepada Allah, Allah tahu kita punya masalah. Belum lagi kita minta, Allah sudah tahu isi permintaan kita. Bahkan belum lagi terkadang kita berdoa sudah dikabulkan pula doa kita. Karena Allah tahu hajat manusia. Ini harus yakin ya, bahwa Allah itu tahu kondisi kita. Sedihnya kita Allah tahu, senangnya kita Allah tahu. Bahagianya kita Allah tahu, tidak senangnya kita Allah tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, rukun takdir yang pertama, yakini Allah Maha tahu yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Bahkan Allah tahu kepada sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Ini pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir selain kita sudah mengetahui tentang pengetahuan Allah. Maka beriman yang kedua tentang catatan, bahwa sebagian pengetahuan Allah itu sudah dicatat. Dicatat di mana? Dicatat di Lauhil Mahfuz. Maka tidak ada sesuatu di alam semesta ini semuanya kecuali sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada yang tidak tercatat. Semua yang terjadi di alam semesta ini semua sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada pena, tulislah segala sesuatu. Dari sini
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sanatin. Allah menulis takdir bagi para makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui segala-galanya, dan pengetahuan Allah sudah ditulis oleh Allah dalam catatannya, dan tidak ada satu pun peristiwa yang ada di bumi kecuali dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat. Masalahnya timbul pula pertanyaan di sini. Gini, Ustaz, bagaimana dengan Fir'aun, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Namrud, Qarun? Cemana tuh orang-orang ini? Allah dengan pengetahuannya mengetahui si Namrud itu kafir. Allah dengan pengetahuannya mengetahui si Qarun itu akan kafir. Allah dengan pengetahuannya mengetahui bahwa si Abu Lahab, si Abu Jahal itu akan kafir. Allah tahu nggak mereka akan kafir? Taulah, kan nggak mungkin Allah nggak tahu. Ya. Kemudian dengan pengetahuannya si Fir'aun akan kafir, si Namrud akan kafir, si Abu Jahal akan kafir, Allah catat di Lauhil Mahfuz bahwa si Fir'aun dalam catatannya akan kafir, si Namrud akan kafir, Abu Jahal akan kafir, iblis akan kafir, dan begitu seterusnya. Muncul subhat di kepala. Ya. Kalau begitu si Fir'aun ini dipaksa oleh Allah untuk kafir. Kan kesannya kan begitu ya. Kalau begitu si iblis itu dipaksa oleh Allah untuk kafir. Kalau begitu si Abu Lahab, si Abu Jahal itu dipaksa oleh untuk kafir. Kenapa dipaksa untuk kafir? Allah sudah tahu dia akan kafir, Allah catat pula dan dia akan kafir, makanya dia kafir sesuai dengan catatan. Paham? Ya. Baik, kita bantah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah seperti itu? Di mana orang-orang yang sekarang pamannya tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, Yahudi, Nasrani, dan begitu juga berlaku seperti itu. Berarti kalau mereka jadi Yahudi karena dipaksa oleh Allah. Buktinya apa? Ya tadi, seseorang kafir itu Allah sudah tahu dicatat lagi. Berarti kalau seandainya dalam catatannya kafir kemudian tidak kafir, berarti menyelisih catatan lah, kan itu mustahil menyelisih catatan. Harus sesuai lah catatan dengan yang ditulisnya. Apa di Lauhil Mahfuz itu. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kemudian syubhat ini kalau tidak kita luruskan, nanti jadi dalil orang-orang LGBT. Coba orang-orang yang LGBT yang punya penyakit homoseksual itu. Karena saya pernah jumpa dengan orang kayak gini. Kemudian saya nasihati, apa kata dia? Ustaz, saya ini punya kelainan kayaknya sudah takdir. Sudah takdir, gimana? Saya mau merubah, sudah takdir, sudah dicatat di sana. Jadi seolah-olah dia ngikuti catatan. Ya nanti kalau takdirnya berubah, saya berubah katanya. Jadi dia berdalil melegalkan maksiat dengan takdir. Itu namanya melegalkan maksiat. Dalilnya takdir, kan gitu ya? Kan itu enak kali. Kenapa kamu zina? Ya gimana udah takdir saya berzina. Nanti kalau Allah rubah takdirnya saya tobat kok katanya. Itu namanya melegalkan zina berdalil dengan takdir. Semua maksiat kayak gitu jadinya kan ujung-ujungnya. Dan ini bahaya. Bahayanya kenapa? Begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Allah memang tahu bahwa si Abu Jahal akan kafir, Abu Lahab akan kafir, Fir'aun akan kafir, Qarun akan kafir, dan orang-orang tertentu yang sudah Allah ketahui dia akan kafir. Kemudian Allah catat bahwa si anu akan kafir begini. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memaksa dia kafir di mana orang harus ikut catatannya. Tidak. Kenapa orang itu tidak dipaksa dengan catatan? Karena Allah itu sudah memberi kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, masyiatullah, kehendak. Allah udah kasih kehendak sama kita untuk memilih jalan yang baik dan jalan yang jelek. Wa hadaina
najdain, kami berikan kau dua jalan. Nih kalau ke sini kau masuk surga, nih kalau ke sini kau masuk neraka, dan kita bisa memilih. Contoh, pamannya ana suruh antum ke Batu Haji, satu lewat Temiang, kuburan Temiang, satu lewat Muka Kuning. Kemudian saya terangkan, antum kalau lewat Temiang banyak rampok, banyak begal, banyak paku di jalan, banyak beling, banyak lobang, ya, banyak macam-macam tebing-tebing bahaya. Tapi kalau lewat Muka Kuning enak, jalannya luas, terang, sepi, cepat, jalan tikus, jalan lintas, enak pokoknya kan. Kira-kira nih, antum milih mana? Ya lah pastilah milih, secara logika pasti antum akan milih ke sana kan, ke Muka Kuning dibandingkan ke Batu Haji lewat Tamiang, karena sudah ada penjelasan. Kalau lewat kayak gini jalannya kayak gini nih, kalau sini jalannya kayak gini. Kita bisa milih kok. Kita nggak harus dipaksa harus lewat kuburan Tamiang. Ya, kita bisa milih. Artinya ketika kita bisa milih itu artinya Allah berikan kepada kita masyiah, kehendak. Ini yang baik, ini yang buruk. Dan Nabi SAW sebelumnya dan juga Al-Quranul Karim sudah menjelaskan, nih kalau jalan ke sini masuk surga, enak lo di surga tuh, banyak nikmat, ada bidadari, ada ini, ada itu, ada istana, macam-macam. Nih kalau kau masuk neraka, ini neraka api semua. No. Logika harusnya kalau kita ingin selamat pasti cari surga kan, udah jelas ceritanya. Kenapa kalau di dunia kita memilih yang enak? Kayak tadi saya cerita jalan, kenapa yang sudah jelas-jelas surga malah ditinggalkan, milih pula neraka? Nah, itu karena ada sebab lain, karena surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang tidak suka dengan syahwat. Tapi kalau neraka itu dipagari dengan perkara-perkara yang syahwat kita suka dengan di situ. Tapi Allah tidak zalim dengan kita. Buktinya Allah kasih mata kepada kita, Allah kasih telinga, Allah kasih tangan, Allah kasih kaki, bahkan Allah kasih otak lagi, Allah kasih akal lagi, supaya kita memilih jalan. Dari mana kemudian si Fir'aun kafir karena ikut catatan Allah? Tidak, si Fir'aun kafir karena dia yang ingin kafir. Buktinya apa? Diutus Nabi Musa tapi tak mau beriman, berarti dia yang mau kafir, bukan karena ngikut catatan. Ya. Kenapa si Abu Jahal kafir? Apa memang dipaksa oleh Allah kafir? Tidak. Kemauan kafirnya Abu Jahal itu karena dia yang ingin kafir, bukan karena Allah yang mencatat dia kafir jadi kafir. Ya. Kenapa? Karena diutus Nabi. Ya. Tapi dia tak mau. Padahal dia tahu kebenaran Nabi, dia memilih jalan kekufuran, ya sudah dicatat dia kafir. Ini harus dipahami ya. Gimana? Apa muter-muter omong aja? Muter-muter kemana? Ya adalah pahami aja lah ya. Nah, intinya bahwa maratibut takdir itu yang nomor 2 adalah segala sesuatu sudah dicatat. Ya. Kemudian yang ketiga di antara maratibut, dan catatan itu sendiri ya. Ini sedikit ya, catatan sendiri. Catatan itu terbagi menjadi beberapa macam. Jadi ketika Allah mencatat takdir segala sesuatu yang akan terjadi dalam semesta ini, itu catatan Allah itu macam-macam. Pertama, catatan mutlak, itu semua ada di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi Allah sudah mencatat segala sesuatu ada di Lauhil Mahfuz. Dan ingat, catatan yang di Lauhil Mahfuz tidak mungkin berubah. Catatan dia yang di Lauhil Mahfuz tidak mungkin berubah, dan tidak ada yang tahu isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kolam yang mencatatnya. Malaikat tidak tahu isi Lauhil Mahfuz kayak apa, apalagi kita, apalagi jin, tidak ada yang tahu. Malaikat aja tidak tahu isinya apa. Ya. Kecuali memang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Malaikat itu tugasnya hanya menjaga Lauhil Mahfuz saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya catatan yang disebut dengan takdir umri. Takdir umri, takdir umur. Dan takdir umur ini ada 2 jenis. Pertama, dicatat saat kita berada di alam ruh, sebagaimana surah sebenarnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin.
Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar satu hari nanti hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguh ketika itu kami lengah terhadap perkara ini. Artinya di alam ruh sudah ada catatannya kita. Kemudian yang kedua di alam janin. Jadi Allah mencatat di alam ruh dan di alam janin. Di alam janin masyhurlah hadis masih dalam Arba'in Nawawi ketika Rasul menceritakan tentang proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. 40 hari segumpal mani, kemudian 40 kedua menjadi segumpal darah, kemudian 40 ketiga baru menjadi segumpal daging dan jadilah manusia, dan genaplah 4 bulan. Baru disitulah ditiupkan ruh. Ya, kemudian ditanya apa, dicatat satu rizkinya. Rizkinya itu dicatat nih. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalannya. Yang keempat kesudahannya, sul khotimahkah? Husnul khotimahkah, artinya bahagiakah atau tidak bahagiakah. Itu 4 perkara dicatat dalam rahim setiap ibu kita ketika kita dalam rahim itu. Ajal, kemudian rizki, kemudian amal, dan kesudahan kita, bahagia atau celaka, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya takdir hauli, takdir tahunan. Dicatat juga, yaitu takdir khusus kejadian selama 1 tahun saja dicatat, dan itu di malam Lailatul Qadar. Jadi setahun itu yang akan datang dicatat. Itu namanya takdir hauli, namanya takdir tahunan. Jadi selama 1 tahun ditentukan di malam Lailatul Qadar berdasarkan surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguh kami sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran, fiha di dalamnya, yufraqu kullu amrin hakim, akan dipisahkan seluruh perkara-perkara takdir yang kokoh. Kemudian yang terakhir ada namanya catatan yaumi, harian, dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Ar-Rahman 29, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam sebuah urusan, ya, mematikan, menghidupkan, melahirkan, menghancurkan, dan begitu seterusnya. Setiap hari Allah itu sibuk terhadap makhluknya. Ini disebut catatannya. Kemudian yang ketiga, setelah Allah tahu atas segala sesuatu, kemudian pengetahuan Allah dicatat di Lauhil Mahfud. Kemudian yang ketiga, masyiatullahi azza wa jal, atau dengan kata lain, kita beriman dengan kehendak Allah. Jadi yang dimaksud kehendak di sini maksudnya apa? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Nah, ini. Saya ulangi, kehendak ini apapun yang Allah kehendaki, walaupun kita tidak berkehendak pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, kita berkehendak, tidak mungkin terjadi. Dari sini kita harus paham, kalau orang paham dengan masyiatullah, tenang hidup kita, ikhwan. Tenang. Antum ditakuti orang nih, datang orang, awas ya besok saya bunuh kamu. Tapi antum percaya dengan takdir. Kalau memang sudah dicatat dan Allah berkehendak, pasti besok kita akan mati. Dibunuh atau tidak dibunuh, besok pasti mati. Tenang jadinya kan. Kenapa? Semua diserahkan kepada Allah. Satu Batam dukun-dukun datang kepada antum, besok saya sihir kau. Ya silahkan sihir saja. Pas sudah besok tak ada pun kejadian. Kenapa? Karena sihir tidak mungkin menimpa kita kecuali sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Kalau memang Allah takdirkan tidak dicatat, satu dunia tukang sihir menyihir kita, nggak akan bisa menyakiti kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya semua manusia berkumpul ala an yadurruka bisyai'in, untuk memberikan madarat dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka madarat itu tidak akan sampai sesuai dengan apa yang sudah dicatat saja. Nggak akan sampai satu dunia mau menyakiti kita, nggak akan sampai kalau Allah tidak berkehendak.
Tapi sebaliknya kalau Allah berkehendak nggak ada yang nyakiti saja kita bisa mati. Kita bisa sakit, kita bisa susah kan itu ya. Maka ini menjadi tenang hidup kita ini kalau kita yakin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Dan ini berdasarkan beberapa ayat. Pertama surah Yasin 8, 2 Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah pasti apabila menginginkan sesuatu maka dia tinggal katakan jadi maka jadilah. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Yunus 99, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Rabb menghendaki niscaya akan beriman seluruh yang ada di bumi ini. Kalau Allah berkehendak. Tapi kan Allah tidak berkehendak. Makanya tidak beriman semuanya. Jadi semua dikembalikan kepada kehendak Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, kata Allah. Ya Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa yang kau kehendaki, mencabut kekuasaan pun dari sesiapa yang kau kehendaki, memuliakan siapapun sesuai dengan yang engkau kehendaki, menghinakan siapapun sesuai yang kau kehendaki. Semua kehendak Allah. Kalau ini yang ditanamkan dalam bab takdir, tenang kita ini. Semua sudah kehendak Allah. Kita kaya, alhamdulillah, sudah dicatat. Tiba-tiba besok bangkrut, alhamdulillah, sudah dicatat juga. Kita sehat, alhamdulillah, sudah dicatat. Besok pula sakit, alhamdulillah, semua sudah dicatat. Tenang hidup kita ini. Sehingga Allah mengatakan, kenapa kalau kita kemudian yakin dengan takdir Allah, salah satunya kehendak Allah itu, supaya kalau kita dapat nikmat tidak terlalu bahagia, kalau kita mendapatkan musibah tidak terlalu sedih, karena dua-duanya sudah dicatat. Selesai. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-khalqu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, pengetahuan Allah kemudian dicatat di Lauhil Mahfuz dan dicatat di tangan-tangan para malaikat. Kemudian yang ketiga, bahwa yang ditulis Allah itu atas kehendak Allah, yang nanti akan menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka yang keempat, penciptaan Allah terhadap segala sesuatu yang didahului dengan pengetahuan, catatan, kehendak, baru Allah ciptakan. Jadi ketika Allah menciptakan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan catatannya, sesuai dengan kehendaknya, Allah buatlah itu benda itu. Makanya di sini maksudnya adalah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu, maka Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan sifat-sifatnya, tapi juga menciptakan amal-amalannya. Contoh, Allah menciptakan pelaku dan Allah juga menciptakan amalan yang akan dilakukan pelaku. Allah menciptakan orang yang beriman dan Allah menciptakan keimanannya. Allah menciptakan orang kafir dan Allah juga menciptakan kekafirannya. Allah menciptakan orang taat dan Allah juga yang menciptakan ketaatannya. Termasuk Allah menciptakan orang yang maksiat dan Allah ciptakan pula kemaksiatannya. Allah menciptakan setiap yang bergerak dan Allah juga yang menciptakan gerakannya. Allah juga yang menciptakan orang diam dan Allah juga yang menciptakan diamnya. Jadi antara sifat dan amalan itu semua Allah ciptakan. Ini yang dimaksud kita meyakini bahwa Allah itu pencipta. Yang didahulunya pengetahuan, kemudian catatan, kemudian kehendak, baru kemudian Allah ciptakan. Dan Allah menciptakan segalanya. Jangan seperti orang-orang Majusi ataupun mungkin turunannya dalam Islam itu seperti orang-orang siapa? Qadariyah. Mereka mengatakan Allah ciptakan kita betul, tapi yang menciptakan perbuatan kita itu kita sendiri katanya. Padahal kita katakan bahwa Allah menciptakan pelaku dan amalan pelaku. Tapi orang-orang Majusi tidak, dia menciptakan pelakunya saja, tapi amalan pelaku itu yang menciptakan.
Bisa dipahami ya? Contoh nih, mereka mengatakan begini, karena kalau kita katakan bahwa perbuatan kita juga Allah yang ciptakan, mustahil kata mereka. Kenapa? Karena perbuatan kita itu tidak semua baik. Ada juga yang tidak baik. Kalau yang baik bisalah kita nisbatkan kepada Allah katanya. Lah kalau jelek, tak mungkinlah kita nisbatkan kepada Allah. Nah, akhirnya mereka mengingkari bahwa perbuatan itu tidak diciptakan Allah. Allah hanya menciptakan pelakunya saja. Allah menciptakan kita, tapi perbuatan yang kita lakukan itu kita yang buat, bukan Allah katanya. Maka kita katakan Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kata Rasul. Allah menciptakan Allah mentakdirkan takdir itu baik yang baik ataupun yang tidak baik. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian dengan yang buruk dengan yang baik. Artinya yang baik dan yang buruk itu Allah yang ciptakan. Bedanya kalau Allah ciptakan yang baik, Allah suruh kita berbuat baik. Tapi kalau Allah ciptakan keburukan, Allah menyuruh kita meninggalkannya. Tapi dua-duanya tetap Allah yang ciptakan. Jadi paham ya? Ya. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Surah As-Saffat ayat 96, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maknanya Allah menciptakan kita dan perbuatan kita juga. Allahu khaliqu kulli syai'in, dalam surah Az-Zumar 62-nya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Rasul mengatakan innallaha khaliqa kulli sani'in wa sun'atihi. Sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang dilakukan pelaku. Hadis ini keluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Berarti sampai di sini kita sudah tahu rahasia takdir. Ya, itu namanya maratibut takdir ya. Bahwa kita tahu Allah itu mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian sebagian pengetahuannya, tidak semua, dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua yang akan terjadi sudah dicatat. Dan catatan itu baik di Lauhil Mahfuz atau di catatan malaikat. Kemudian Allah mencatat itu atas kehendaknya. Allah berkehendak. Kalau Allah mau, terjadi yang sudah dicatat. Kalau Allah tak mau, tidak akan terjadi. Jadi saat Allah menciptakan, ciptaan Allah itu berdasarkan pengetahuan Allah, berdasarkan catatan Allah, berdasarkan kehendak Allah. Jadilah benda itu. Nah, itu namanya menciptakan. Nah, itu namanya rahasia takdir di sini. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang harus dipahami juga, ketika kita beriman dengan takdir, itu pun kita tidak boleh melepaskan apa yang disebut dengan tawakal dan akhdhu bil asbab. Ini penting. Kita masuk lebih dalam lagi. Kalau antum ibu-ibu beriman dengan takdir, maka jangan lepaskan dua kata, tawakal dan akhdhu bil asbab. Selain kita pasrahkan kepada takdir, kepada Allah yang sudah mentakdirkan kita, yang kedua, cari sebab juga. Jangan terfokus bersandar kepada takdir tapi meninggalkan sebab. Ini bahaya. Contoh mudah nih. Ustadz, mungkin seminggu ini saya tak makan. Kenapa? Kan sudah dicatat kalau nggak mati nggak akan mati. Coba antum buat kayak gitu. Kira-kira mati nggak seminggu nggak makan? Gitu kan? Itu orang bodoh namanya. Ya. Kan kalau memang Allah gak takdirkan mati, nggak mati, ya coba aja lah kan gitu. Nggak makan seminggu, jangan minum, pasti mati itu. Kenapa? Karena beriman dengan takdir tidak cukup. Tawakal itu harus mengambil sebab. Harus ada sebab. Ya, takdir itu harus sebab. Saya nggak mau kerja lah, nggak mau kerja mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun. Kenapa? Nanti 10 tahun lagi kalau takdirkan kaya, pasti kaya, saya kata. Kaya nggak tuh? Ya nggak kaya. Yang ada jadi gembel jalan-jalan. Harus mengambil sebab, kerja, baru kaya. Ya. Jadi tawakal aja tidak cukup, menyerahkan kepada takdirnya nggak cukup. Harus mengambil sebab. Ustaz, saya nggak mau kawin.
tapi saya pengen punya anak. Punya anak enggak tuh? Enggak punya anak. Yang ada ya anak kucing mungkinlah diambil dia. Tapi dia tidak punya anak, harus kawin lah. Ambil sebab, kawin. Nah, itu namanya ambil sebab tuh. Nah, baru lurus iman kepada takdirnya kalau kayak gini nih. Ya, jadi bukan hanya sekedar tawakal dengan takdir, tapi akhdhu bil asbab, mengambil sebabnya tidak ada. Tapi tidak boleh juga dibalik. Nggak boleh kita balik. Fokus mengambil sebab. Tawakal pula tak ada. Nggak yakin dengan takdir. Ya, nah ini juga salah. Sebab yang menentukan segala sesuatunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya berpasrah kepada sebab saja, tanpa tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun keliru. Orang ini bisa melakukan kesyirikan nantinya. Makanya dua perkara tidak bisa lewat dalam masalah takdir ini. Menyandarkan kepada takdir, yang kedua akhdhu bil asbab. Contoh dalilnya surah Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian apabila sudah selesai solat Jumat, maka hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi, carilah karunia Allah. Kita sudah masuk ke masjid nih, doa, minta rezeki, minta ini, minta itu. Apa kemudian tidur aja di masjid, nunggu hujan uang? Nggak mungkin. Kata Allah, cari wabtagu fil ardi, suruh keluar nyari. Ya, bukan di masjid aja, suruh keluar. Habis dari masjid, tawakalnya keluar, ambil sebabnya, gitu maksudnya. Kemudian juga Allah mengatakan, Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang ma'ruf ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Pagi-pagi mereka pergi dalam keadaan lapar dan pulang pula sudah kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Lihat, burung itu kan sudah ditakdirkan kan rizkinya juga kan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizqa. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi kecuali sudah ditakdirkan. Artinya burung itu sudah ditakdirkan rizkinya. Tapi apakah kemudian burung diam aja di sangkarnya? Nunggu gitu ya. Mungkin ada ulat, makanannya tiba-tiba jatuh dari langit, atau yang makan macam-macam tuh burung tuh makanannya kan. Apa tiba-tiba nunggu aja di rumahnya nanti datang sendiri? Enggak, burung pun bergerak kok. Makanya Rasul mengatakan apa? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia pergi gerak tuh burung tuh. Seolah-olah burung tahu bahwa tawakal aja enggak bisa gitu ya. Harus gerak, burung aja gerak kok, enggak punya akal tuh burung tuh, hanya insting aja. Gerak dia, cari makan, dapat dia pulang. Lah kalau burung yang tidak berakal saja paham akhdhu bil asbab, masa kita enggak paham? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Memang ada hadis yang mengatakan, kalau kita lari dari rizki kita, niscaya rizki akan mengejar kita. Seperti kalau kita lari dari kematian, kematian akan mengejar kita. Betul hadis ini. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan akhdhu bil asbab. Karena rizki itu ada dua, kata Imam Syafi'i. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang datang sendiri. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang datang sendiri. Contoh pamannya ketika sering saya katakan perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Syafi'i, ya Imam, rizki itu harus dicari. Kata Imam Malik, tidak harus dicari katanya. Rizki itu datang sendiri katanya. Maka Imam Syafi'i pergi. Kemudian di tengah jalan ada orang yang sedang manggul gandum. Kemudian kata Imam Syafi'i, ya fulan, bagaimana kalau aku bantu, kasihan kali kau, berat kali katanya. Akhirnya Imam Syafi'i membantu membawakan gandum itu sampai ke rumahnya. Sebagai balasan upahnya, Imam Syafi'i mendapatkan sekantong kurma. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, nah kan, apa sudah aku katakan kepada Imam Malik, guruku tuh, harus kerja baru dapat kurma. Coba kalau aku duduk-duduk sama Imam Malik, nggak mungkin saya dapat kurma. Akhirnya dia datang kepada Imam Malik, ingin menunjukkan bahwa rizki itu harus dicari. Dia bawa kurmanya, nih Imam, apa kata saya, rizki harus dicari. Ya, tapi saya akan bagi dua. Nih ambil separuh,
Saya pura, kata Imam Malik, sudah aku katakan bahwa rizki itu datang sendiri katanya. Aku tak ikut manggul dapat pula kurmamu katanya. Kan gitu. Jadi dari sini kata para ulama, rizki itu ada yang dicari, ada yang tidak dicari. Dua-duanya. Alhamdulillah. Ada yang tiba-tiba, seandainya antum diam aja di rumah, kan lama-lama kasihan juga tetangga tuh. Ngasih juga kan gitu. Ah, itu datang sendiri tuh. Tapi tidak mungkin gitu terus, lama-lama tetangga juga ada waktunya. Malas lah ngasih terus katanya. Ya terpaksa kita harus nyari. Ya, jadi dari sini juga tidak bisa hanya berpangku tangan tanpa adanya akhdhu bil asbab. Harus mencari sebab. Ya, Nabi aja kerja ya, jadi penggembala kambing, pedagang. Bahkan Nabi Zakaria dikatakan karena Zakaria najaran, Zakaria itu tukang kayu, tukang mebel, ya kan? Kemudian juga Nabi Lut tukang jahit, tukang macam-macam. Jadi para nabi itu juga bekerja karena tahu bahwa berpangku tangan kepada Allah dengan beriman kepada semata-mata takdir tidak cukup. Harus mencari sebab. Ya, makanya apa kata Rasul ketika sahabat mengatakan, Rasul, kalau kita sudah dicatat takdirnya, si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, ngapain kita lelah letih beramal katanya. Toh kalau sudah ditakdirkan masuk surga juga masuk surga katanya. Itu cara berpikir seperti ini udah ada di zaman para sahabat tuh. Ini kan sering ditanyakan juga sama kita, Ustaz, kalau kita sudah dicatat ngapain sholat? Nanti sudah capek-capek sholat takdirnya masuk neraka, rugilah saya sholat katanya. Ataupun memangnya kalau sudah ditakdirkan di masuk surga, kan enak tuh. Ya, nggak sholat masuk surga katanya. Nabi sudah tahu nanti satu hari ada orang yang bertanya kayak gini nih. Makanya Nabi SAW langsung menjawab, i'malu kata Rasul. Kalian tidak boleh ngomong begitu. Beramalah. Jangan berpangku tangan dengan takdir, tapi beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Kalian akan dimudahkan masuk neraka atau surga itu sesuai dengan amalan tujuan kita. Kalau kita rajin beramal soleh terus, maka Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudah jalan ke surga, kami mudahkan. Tapi kalau dia memilih jalan maksiat, fasanu yassiru lil usra. Udah mudah maksiat, Allah mudahkan lagi karena nggak ada niat untuk memperbaiki diri. Ya, kata Rasul, i'malu. Bekerjalah, beramallah, beribadahlah. Allah nanti mudahkan urusannya nanti. Mau surga Allah kasih surga. Ya, maka di sini tidak bisa seorang itu diam tiba-tiba ingin surga masuk surga, tiba-tiba diam masuk neraka. Tidak demikian. Jadi ada proses namanya akhdhu bil asbab, mencari sebab, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Dan kiaskanlah ke semua permasalahan, ya, karena contoh mamanya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia seperti kematian. Itu kan sudah takdir. Tapi bukan berarti kita ini tidak mencari sebab untuk menyelamatkan dari kematian. Kita harus cari sebab. Antum sakit, biarin aja lah, kalau takdirnya sembuh ya sembuh katanya. Nggak begitu, ke dokter cari keselamatan. Boleh jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala, kan kita tidak tahu takdir kita apa, ya? Cari keselamatan walaupun kita yakin kematian itu ada. Saya mau ke Palestina Ustaz. Ngapain ke sana? Mau jihad katanya. Kalau takdirkan mati ya mati, enggak gitu juga kan gitu ya. Jadi harus ada akhdhu bil asbab, mengambil sebab itu penting. Ya kalau ke sana mati syahid, mati konyol. Masalah kan gitu. Sampai sana tuh enggak ikhlas. Nah, dari sini ikhlas sampai sana riya kan gitu ya. Ketika mau dibom dia selfie. Tengok apa? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi contoh kematian atau ya masalah rizki lah. Masalah rizki ataupun sakit apa semua itu kan harus mencari kita ini akhdhu bil asbab, mencari kesembuhan. Karena buktinya nih, kalau ada orang sakit gula dibiarin, lama-lama diamputasi nanti. Nah, kenapa enggak cari obat? Kalau sudah takdirnya sembuh lah Ustaz katanya. Itu orang bodoh, bukan beriman dengan takdir namanya. Takdir itu mengambil sebab juga, sebab tidak makan ini, tidak makan itu, ke dokter, cari herbal dan begitu. Itu namanya akhdhu bil asbab namanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan begitu seterusnya. Tapi yang ingin poin yang kedua ini masalahnya ada 3 perkara
yang bisa merubah catatan takdir. 3 perkara. Tapi yang ingin saya katakan, catatan takdir itu kan 2. Ada catatan yang disebut dengan mubrom, tidak mungkin berubah. Mau diapakan pun tidak akan berubah. Itu yang disebut dengan catatan yang di Lauhil Mahfuz, nggak akan berubah. Disebut mubrom namanya. Udah jelas, pasti. Ya. Kemudian yang kedua, catatan yang fi yadil malaika, catatan yang di tangan para malaikat. Nah, contohnya tadi, ketika kita berada di perut ibu kita, malaikat kan datang tuh. Kemudian malaikat mencatat rizki kita, malaikat mencatat ajal kita, malaikat mencatat bahagia kita, celaka kita, malaikat juga mencatat amalan kita. Inilah yang dimaksud pembahasan terakhir ini, yang bisa berubah bukan yang di Lauhil Mahfuz, tetapi yang di catatan para malaikat. Apa saja 3 amalan yang bisa merubah catatan malaikat ini? Padahal malaikat sudah nyatat ketika antum di bayi itu, rizki antum mulai dari lahir sampai mati sekian. Ya. Amalan antum dari lahir sampai mati sekian. Ajal antum dari lahir sampai mati sekian. Bahagia celakanya dari lahir sampai mati sekian. Sudah dicatat. Sudah dicatat. Tapi ada 3 perkara yang bisa merubah catatan itu. Apa saja? 1 yang bisa merubah catatan itu. Yang pertama, doa. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa du'a. La yaruddul qada illa du'a. Dalam riwayat, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak akan dapat menolak keputusan Allah ataupun takdir Allah kecuali doa. Doa bisa merubah ketentuan Allah, takdir Allah. Ini yang pertama. Yang kedua nanti kita jelaskan. Yang bisa merubah catatan malaikat ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala yang dicatat malaikat itu. Yang kedua, silaturahim. Silaturahim. Kata Nabi SAW, la yazidu fil umri illa silah, wa la yazidu fil umri illa silah. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali seseorang menghubungkan tali kekerabatan. Dan dalam hadis yang lain, man arada an yunsa'alahu fi rizkihi, man arada an yunsa'alahu fi athar fi rizkihi. Gimana hadis itu? Man arada, barang siapa yang gimana? Man arada an yubsata, afwan. Man arada an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ditambahkan umurnya, maka banyak-banyaknya silaturahim. Nah, dia sini jelaskan, kalau harta kita ingin tambah, umur kita ingin tambah, banyak silaturahim. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, albirru, banyak melakukan kebaikan kepada manusia. Kata Nabi SAW, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa merubah umur seseorang kecuali albir. Albir di sini ya kebaikan, bersedekah dengan orang, menolong orang. Ada orang kesusahan kita tolong. Ya, ada orang sakit kita tolong, kita sembuhkan. Ada orang kelaparan kita tolong, kita kasih makan. Pokoknya suka nolong orang. Itu disebut albir. Karena Nabi SAW mengatakan, sana'iul ma'ruf taki masari asu, wa sadaqatus sirtut fi ughadabar. Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menghindarkan dari siksa Allah Azza wa Jalla. Ini 3 perkara. Pertama doa,
Yang kedua silaturahim, yang ketiga berbuat baik kepada manusia. Inilah 3 perkara yang bisa merubah catatan. Baik, kita akan uraikan. Yang pertama doa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan dihasankan oleh Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami', kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, la yughni hadar minal qadar wa du'a'u yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala la yanzil fayatalaqahu du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, sikap menjauh dari sebuah takdir tidak mencegah dengan takdir lain. Sifat menjauh dari takdir tidak akan mencegah dari takdir yang lainnya. Umpamanya kasus di zaman Bani Israel, orang-orang yang terkena penyakit taun kan mati semua tuh. 70.000 orang Bani Israel mati kena taun. Yang selamat mereka turun kemudian ke lembah supaya jangan terkena wabah. Rupanya sampai di lembah dihadang malaikat maut, mati juga. Maksudnya di sini apa? Menghindar dari taun, kena malaikat maut. Menghindar dari takdir, jatuh ke takdir yang lainnya. Jadi percuma menghindar dari takdir karena ada takdir lain masalahnya. Tidak mati dengan taun, mati dengan yang lain. Sama-sama matinya kan? Ya, maka menghindar dari takdir itu tidak bisa menghalangi takdir. Itu maksudnya. Dan doa yanfa'u mimma nazal wa mimma la yanzil. Dan doa itu sangat bermanfaat dari apa yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Doa itu manfaat. Baik sebelum terjadi yang kita minta atau setelah terjadi kemudian kita minta. Manfaat doa ini. Syahidnya di sini, wa innal bala, dan sesungguhnya al bala. Bala itu ujian. La yanzilu, akan turun. Dan sesungguhnya bala benar-benar akan turun. Kemudian fayatalaqahu ad-du'a, maka bala yang akan turun dengan takdir Allah itu akan dihadang oleh doa. Kemudian faya'talijani, kemudian saling dorong-mendorong antara bala dan doa itu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dibangkitkan. Jadi kalau seandainya Allah sudah takdirkan hari ini akan turun penyakit kepada saya, kemudian saya berdoa, ya Allah, jangan sampai badan hamba tertimpa penyakit. Padahal hari ini ditakdirkan penyakit turun, maka doa ini akan melesat, ketemulah dengan bala di langit itu. Akhirnya dorong-dorongan sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini kita tahu bagaimana keajaiban doa. Bisa mencegah musibah yang harusnya terjadi tidak terjadi. Doa yang dorong musibah itu. Maka doa ini bisa menolak takdir musibah, jadi tidak terkena musibah. Makanya doa bisa menolak catatan takdir. Ini yang pertama. Maka jangan bakhil dalam berdoa ya. Ada yang mustahil, umpamanya ada keluarga ibu sakit, anak sakit, orang tua sakit, banyak-banyak berdoa saja. Mudah-mudahan doa ini bisa ya tadi merubah catatan takdir. Akhirnya kemudian lambat laun dia sembuh, kan itu. Kita tidak tahu. Itu semua adalah kuasa Allah, tapi tentu dengan doa yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Kan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Kan doa itu kan ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya, ada syarat-syaratnya, ada waktu-waktu mustajabnya, ada tempat-tempat mustajabnya, kan begitu. Jadi harus betul-betul memperhatikan, baru doa itu mujarab, bisa menolak catatan takdir. Yang kedua, silaturahim. Ya. Silaturahim juga sama. Kalau kita ingin diluaskan rezekinya, perbanyak silaturahim. Kalau kita ingin dipanjangkan usianya, ya silakan silaturahim. Memang para ulama berselisih pendapat
ketika memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi athiri falyasir rahimahu. Barang siapa yang hendak dipanjangkan rizki, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, silahkan silaturahim. Apa yang dimaksud di sini dipanjangkan umur di sini? Apakah dari Allah takdirkan umurnya 50, kemudian karena banyak silaturahim jadi 60, umpamanya kan? Maka ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama maknanya di sini al-quwwah fil jasad. Maksudnya dipanjangkan umur itu bukan panjang kali umurnya, tidak. Tapi Allah berikan kekuatan, jarang sakit. Badannya itu akan berkah, nggak pernah sakit. Orang banyak silaturahim itu nggak pernah sakit gitu maksudnya. Dijauhkan dari penyakit. Ya umurnya tetap 50. Cuman selama hidupnya nggak bolak-balik rumah sakit, nggak bolak-balik makan herbal, nggak bolak-balik konsultasi kesehatan. Ya, tapi sekali sakit langsung mati. Kalau sudah ada ajalnya gitu maksudnya kan. Tapi selama hidup dia nggak nyusahin orang gitu ya. Itu juga ada penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua maksudnya adalah baqa'u dzikrihil jamil ba'dal maut. Panjang umur di sini bukan panjang umurnya, tetap umurnya 50 dia waktunya mati-mati. Cuman karena dia orang baik, walaupun sudah mati itu dikenanglah kebaikan, disebut-sebut orangnya. Kayak masih hidup aja orang itu. Karena nggak pernah dilupakan orang. Padahal orang udah mati, tapi diobrolin aja sedikit-sedikit, ngobrol si anu lagi. Berarti orangnya sudah mati tapi namanya masih hidup karena disebut-sebut. Nah, itu yang dimaksud juga panjang umur juga. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga dan ini yang banyak dikuatkan para ulama, maksudnya yuktabu umruhu muqayyadan bisyartin an yuqal in wasala rahimahu falahu wa illa fakadha fatakunu ziyadatu fil umri ziyadatan hakikiyatan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dia mengatakan maksudnya ditambah umurnya ya betul-betul ditambah. Kalau dia jarang silaturahim sekian, kalau dia sering silaturahim sekian, gitu ya. Memang betul-betul secara hakikat bertambah umurnya. Dalam catatan malaikat Anda usianya 40 tahun, tapi karena banyak silaturahim tambah lagi 10 tahun, jadi 50 tahun. Dalam catatan malaikat 50 tahun, banyak silaturahim akhirnya ditambah lagi 60 tahun dan begitu seterusnya. Itu dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Imam Al-Hulaimi dan yang lainnya mengatakan inilah pendapat yang kuat, bahwa maksudnya bertambah umur dia bertambah umur secara hakikat. Berarti bisa merubah takdir di catatan para malaikat. Malaikat sudah menentukan 50, tapi karena banyak silaturahim akhirnya dirubah jadi 60 gitu maksudnya. Baik, ya. Ini yang kedua dan yang ketiga adalah memperbanyak melakukan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawau mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Apa hubungan sedekah dengan orang sakit? Kan gak bersentuhan dengan badan. Lain kalau antum minum pil, kan langsung bersentuhan dengan badan tuh. Minum herbal, minum jamu, ke dokter, disuntik, dioperasi, kan langsung tuh bersentuhan. Sedekah ini gak bersentuhan langsung dengan kita. Orangnya di kampung, kita sedekahnya di sini. Ya. Kenapa kemudian sedekah bisa menyembuhkan orang sakit di kampung? Itulah namanya merubah takdir, merubah catatan tadi. Ya, jadi kalau sakit parah di kampung, karena kita sebagai anaknya bersedekah diniatkan untuk kesembuhan ibu kita, akhirnya catatan yang tadinya mati nggak mati, gitu ya. Yang tadinya parah akhirnya diringankan. Ya. Yang tadinya harus ke rumah sakit tanpa harus ke rumah sakit dan begitu seterusnya. Nah, tetapi kata para ulama, bukan berarti kemudian setiap sedekah itu menyembuhkan orang sakit, tidak. Harus ada syarat-syaratnya. Kapan sedekah itu bisa menjadi penyembuh? Satu, ketika sedekahnya dari harta yang baik. Kalau harta haram tidak bisa. Hartanya harta baik, betul-betul memang harta yang antum kira mana yang paling halal, mana yang paling baik. Nggak sembarang harta. Harus betul-betul ini kayaknya uang saya ini hasil kerja keras saya nih. Insya Allah halal. Ini yang paling baik, ini yang pernah saya dalam hidup saya dapati. Harus yang itu yang dikeluarkan. Nggak boleh ada campur syubhat apalagi haram. Yang kedua, harus ada niat.
keikhlasan kepada Allah, betul-betul sedekahnya itu mencari redha Allah, bukan untuk kesembuhan dulu, redha dulu yang diminta, ya. Kemudian yang ketiga, menjauhkan perkara-perkara yang bisa membatalkan sedekah. Jangan riya. Kalau riya percuma sedekahnya, nggak bisa menyembuhkan. Jangan adza dan man. Adza itu menyakiti orang yang kita sedekahi atau ngungkit-ngungkit sedekah yang kita sudah sedekahi, nggak akan menyembuhkan. Ya, jauhi riya, jangan ngungkit-ngungkit, jangan sakiti orang yang kita sedekahi. Nanti nggak berkhasiat sedekahnya. Kemudian juga yang keempat, an yukhfiha. Berusaha sedekahnya itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Sedekatus sir namanya. Sedekah diam-diam. Karena sedekah diam-diam itu bisa mencegah kemurkaan Allah. Jadi sedekahnya itu betul-betul tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Awalnya gitu Ustaz, tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah. Tapi seminggu setelahnya saya share sedekahnya. Sama aja orang jadi tahu kan itu. Bukan waktu sedekah, tetap tidak boleh, pokoknya cukup Allah yang tahu. Ya. Ini juga yang keempat. Yang kelima juga disebutkan tepat sasaran. Harus betul-betul sedekahnya tepat sasaran. Jadi kita keliling mana orang yang miskin, fakir, oh itu di sana ada orang miskin loh, ke sana tengok ibadahnya, oh bagus, sholatnya bagus, oh mantep lah ibadahnya, miskin, bantu. Miskin mabok, nggak usah sedekah sama miskin mabok tuh, ya, miskin sholat bantu. Nah, jadi betul-betul sasarannya tepat gitu ya. Baru terakhir niat sedekah untuk kesembuhan. Jadi niat sedekah untuk kesembuhan itu terakhir itu. Setelah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima kita lakukan, baru yang terakhir diniatkan untuk kesembuhan. Insya Allah kata para ulama, ini sudah mujarrab, sudah teruji. Karena di antara perkara yang bisa menolak takdir dan merubah catatan para malaikat itu adalah dengan cara albir. Kata Nabi SAW, la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albir, berbuat baik kepada manusia, salah satunya dengan cara bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Tapi sudah jam 11:30 ya. Afwan, nggak ada pertanyaan. Mau jenguk orang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,